Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2301019191300065 dari kelompok Ilmu Pemeliharaan Ternak 2A. Hari ini saya akan membahas mengenai laporan praktikum Ilmu Pemeliharaan Ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada ternak ayam. Pemeliharaan ternak dapat diartikan sebagai rangkaian acara yang memiliki tujuan dalam meningkatkan produktivitas baik dari sifat produksi maupun reproduksi ternak melalui peningkatan mutu genetiknya. Ayam broiler merupakan komoditas ternak unggas sumber protein hewani yang dipelihara untuk diambil dagingnya. Kebutuhan ayam broiler di Indonesia sendiri meningkat tiap tahunnya, namun hal ini masih belum dapat diikuti dengan jumlah produksinya. Peningkatan mutu genetik dirasa diperlukan untuk dapat melahirkan keturunan ayam broiler yang berkualitas tinggi dengan pertambahan bobot badan harian yang meningkat dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini diawali dengan seleksi pembibitan ternak yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Pemilihan great grandparent stock, grandparent stock, parent stock, hingga final stock dirasa sangat penting untuk menghasilkan keturunan-keturunan yang diinginkan oleh para peternak. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu perlakuan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, maupun repeatabilitas pada ternak ayam broiler, sehingga kemampuan induk dalam mewariskan sifat keturunannya dapat diketahui secara tepat. Mengetahui korelasi atau hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik, serta korelasi antara produksi periode satu dengan periode berikutnya. Tujuan dari pelaksana praktikum ilmu pemeliharaan ternak sendiri yaitu untuk dapat mengetahui cara menghitung heritabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur ayam, menghitung korelasi genetik pada indeks bentuk telur dengan bobot telur ayam, menghitung repeatabilitas antara kelas dan dalam kelas, indeks bentuk telur dan bobot telur ayam. Selain itu, ilmu pemeliharaan ternak bertujuan dalam mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat dari pelaksanaan praktikum ilmu pemeliharaan ternak sendiri yaitu agar dapat mengetahui cara menghitung heritabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur ayam, agar dapat menghitung korelasi genetik pada indeks bentuk telur dengan bobot telur ayam, serta dapat menghitung repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas indeks bentuk telur dan bobot telur ayam. Selain itu, ilmu pemeliharaan ternak bermanfaat dalam mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Pertama kita akan membahas heritabilitas indeks bentuk telur. Ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot indeks bentuk telur dari data 1 yang menggunakan pejantan 1, 2, 3, 4 dengan betina 1 sampai 5. N-20, NI sama dengan 5, K sama dengan 5, S sama dengan 4. Rumus pertama yang harus kita hitung adalah faktor koreksi, yaitu Y titik-titik dalam kurung kuadrat dibagi N titik yang menghasilkan 1368966.6404. Lalu jumlah kuadrat antar penjatan atau JKS yang memiliki rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurang FK yang memiliki hasil 14.482655. Lalu jumlah kuadrat antar anak dalam penjatan atau JKW yang memiliki rumus sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI titik kuadrat dibagi NI yang memiliki hasil 53.5084. Lalu ada derajat bebas antar penjatan atau DBS, yaitu S dikurang 1 yang menghasilkan 3. Lalu derajat bebas antar anak dalam penjatan atau DBW, yaitu N titik kurang S sama dengan 16. Lalu kuadrat tengah antar penjantan atau KTS, yaitu JKS dibagi DBS sama dengan 4.827551667. Lalu ada kuadrat tengah antar anak dalam penjantan atau KTW, yaitu JKW dibagi DBW yang memiliki hasil 3.344275. Lalu kuadrat tengah harapan antar anak dalam penjantan atau KTHW. KTHW memiliki nilai yang sama dengan KTW, yaitu 3.344275. Lalu ada kuadrat tengah harapan antar penjantan atau KTHS. KTHS memiliki rumus KTS dikurang KTW dibagi K dengan hasil 0,296655333. Lalu heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat.
sama dengan 4 KTHS kuadrat dibagi KTHS kuadrat ditambah KTHW kuadrat yang memiliki hasil 0,325911573. Ini merupakan daftar sidik ragam dari perhitungan yang telah kita lakukan tadi. Heritabilitas dapat didefinisikan sebagai ukuran atau besarnya proporsi tingkat keragaman suatu sifat yang diturunkan dari leluhur ternak ke keturunannya, di mana heritabilitas indeks bentuk telur 1 pada ayam broiler mendapatkan hasil 0,325911573. Berdasarkan hasil heritabilitas indeks bentuk telur 1 dapat dikategorikan tinggi, yang mengindikasikan bahwa tingkat indeks bentuk telur 1 adalah baik, sehingga ternak sangat cenderung menghasilkan keturunan dengan indeks bentuk telur yang baik pula. Kemudian, kita akan membahas mengenai heritabilitas bobot telur. Ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot telur dengan menggunakan data 1. Penjantan yang digunakan adalah penjantan 1, 2, 3, dan 4 dengan betina 1, 2, 3, 4, 5. Lalu perhitungan yang harus kita lakukan di awal adalah faktor koreksi atau FK sama dengan Y titik-titik dalam kurung kuadrat dibagi N titik yang memiliki hasil 43347.3605. Lalu perhitungan selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar penjantan atau JKS yang memiliki rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI dikurang FK yang memiliki hasil 4.961. Lalu kita akan melakukan perhitungan jumlah kuadrat antar anak dalam penjantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat YI titik kuadrat dibagi NI yang memiliki hasil 8.568. Lalu derajat bebas antar penjantan yaitu S kurang 1 yang memiliki hasil 3, derajat bebas antar anak dalam penjantan yaitu N titik kurang S yang memiliki hasil 16. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah antar penjantan atau KTS yaitu JKS dikurang DBS yang memiliki hasil 1.653833333. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah antar anak dalam penjantan yaitu KTW yang memiliki rumus JKW dibagi DBW sama dengan 0,5355. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam penjantan atau KTHW, di mana KTHW memiliki nilai yang sama dengan KTW yaitu 0,5355. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah harapan antar penjantan atau KTHS yang memiliki rumus KTS dikurang KTW dibagi K yang memiliki hasil 0,22366667. Heritabilitas dari bobot telur sendiri memiliki rumus 4 KTHS kuadrat dibagi KTHS ditambah KTHW yang memiliki hasil 1.178485181. Dan ini merupakan daftar sidik ragam dari perhitungan yang telah kita lakukan di awal. Berdasarkan hasil heritabilitas bobot telur 1 mendapatkan nilai 1,178485181. Hal ini telah melewati rentang standar dari heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Hal ini dapat disebabkan karena penggunaan metode yang berbeda, populasi yang mempunyai lingkungan yang heterogen sehingga menyebabkan ketidakakuratan data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi genetik, indeks bentuk telur, dan bobot telur. Ini merupakan rekapitulasi korelasi genetik data dari indeks bentuk telur data 1 dengan data bobot telur data 1 yang menggunakan penjantan 1, 2, 3, dan 4 dan betina 1, 2, 3, 4, 5, di mana N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, K sama dengan 5, S sama dengan 4. Korelasi genetik diawali dengan perhitungan faktor koreksi yang memiliki rumus X titik dikali Y titik dibagi N titik yang memiliki hasil 77033.16185. Lalu kita akan menghitung jumlah hasil kali antar penjantan atau JHKS yang memiliki rumus sigma I X I titik Y I titik dibagi NI dikurang FK yang memiliki hasil 8.40. Lalu kita akan menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam penjantan atau JHKW yang memiliki rumus
sigma I, sigma K, X IK dikali Y IK dikurang sigma I, X I titik dikali Y I titik dibagi MI yang memiliki hasil 12.7476. Lalu kita akan menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS yang memiliki rumus S kurang 1 dengan hasil 3. Lalu kita akan menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yang memiliki rumus N titik dikurang S dengan hasil 16. Lalu kita akan menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS yang memiliki rumus JHKS dibagi DBS dengan hasil 2.8025166667. Lalu kita akan menghitung hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, yaitu JHKW dibagi DBW yang memiliki hasil 0,796725. Lalu kita akan menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW, di mana KOFW atau HKRHW sama dengan HKRW yang memiliki hasil 0,796725. Lalu kita akan menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS, di mana HKRHS atau KOFS memiliki rumus HKRS dikurang HKRW dibagi K yang memiliki hasil 0,401158333. Dari data tersebut, kita akan dapat menghitung korelasi genetik. RG sendiri memiliki rumus 4 KOFS dibagi akar 4 KTHS dari data IBT dan 4 dikali KTHS dari data bobot telur yang memiliki hasil 1.55736031. Ini merupakan daftar sidik ragam dari perhitungan yang telah kita lakukan di awal. Korelasi genetik dapat didefinisikan sebagai hubungan antara suatu sifat dengan sifat lainnya secara genetik. Berdasarkan hasil perhitungan, hasil yang didapatkan adalah 1,55736031. Hal ini telah melewati rentang nilai standar korelasi genetik yaitu antara -1 sampai +1. Hal ini dapat disebabkan karena faktor koefisien korelasi yang tinggi dengan lingkungan serta terdapat nilai standar deviasi sehingga nilai korelasi genetik melebihi rentang nilai yang baik atau sempurna. Ya, kemudian kita akan membahas mengenai repeatabilitas antar kelas. Ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur yang menggunakan individu 4 dan 5 dari pejantan 1, 2, 3, dan 4, di mana menggunakan data indeks bentuk telur 1 dan data indeks bentuk telur 2. Dan ini merupakan rumus dari repeatabilitas antar kelas, di mana sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y tutup kurung dibagi N dibagi akar dalam kurung sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat bagi 6 tutup kurung dikali buka kurung sigma Y kuadrat dikurang buka kurung sigma Y kuadrat dibagi N tutup kurung. Hasil dari repeatabilitas antar kelas yang didapat berdasarkan data adalah 0,799362233. Repeatabilitas dapat diartikan sebagai suatu korelasi antara nilai produksi dalam suatu periode dengan nilai produksi pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil repeatabilitas antar kelas didapatkan hasil 0,799362333 yang mengartikan bahwa kemampuan ternak dalam memproduksi telur dalam suatu periode dengan IBT yang sama atau indeks bentuk telur yang sama dengan produksi telur dalam periode berikutnya sebesar 79,93%. Kemudian kita akan membahas mengenai repeatabilitas dalam kelas. Ini merupakan rekapitulasi data repeatabilitas bobot telur yang menggunakan individu 1, 2, 3 dari pejantan 1, 2, 3, dan 4 dengan menggunakan data bobot telur 1, 2, dan 3. Repeatabilitas dalam kelas diawali dengan menghitung faktor koreksi, yaitu FK sama dengan Y titik-titik kuadrat dikurang M titik yang memiliki hasil 78297.36694. Lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang memiliki rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurang FK yang memiliki hasil 10.423055556. Lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang memiliki rumus sigma I sigma K Y kuadrat IJ dikurang sigma I YI titik kuadrat
bagi MI yang memiliki hasil 12/18. Lalu kita akan menghitung derajat bebas antar individu atau DBD yang memiliki rumus N kurang 1 sama dengan 11. Lalu kita akan menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang memiliki rumus N dalam kurung MI kurang 1 tutup kurung yang memiliki hasil 24. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB yang memiliki rumus JKB dibagi DBD sama dengan 0,9475550505. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW, di mana KTW sama dengan JKW dibagi DBW yang memiliki hasil 0,5075. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW yang memiliki hasil sama dengan KTW yaitu 0,5075. Lalu kita akan menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB yang memiliki rumus KTB dikurang KTW dibagi K sama dengan 0,146683502. Sehingga kita akan menghitung repeatabilitas, di mana repeatabilitas dalam kelas memiliki rumus KTHB kuadrat dibagi KTHB kuadrat ditambah KTHW kuadrat yang memiliki rumus 0,2242238786. Dan ini merupakan daftar sidik ragam dari perhitungan yang telah kita lakukan dari awal sampai KTHW.